selamat malam. Berjumpa kembali di channel Jejak Mistis bersama saya, Wira. Pada malam hari ini kita akan membahas beberapa istilah yang sebenarnya sempat booming pada saat Khodam pertama kali ramai di dunia kaskus, ya, yaitu yang disebut dengan bonding, ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan penyelarasan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan offering. Dan yang keempat disebut dengan afirmasi. Kita akan bahas satu persatu ya, supaya Anda tidak bingung begitu. Kita mulai dari bonding. Bonding disebut juga dengan perjanjian kontrak atau penandatanganan kontrak atau perjanjian bersama atau swear together antara siapa? Antara Khodam dengan pemiliknya, ya. Jadi bonding itu adalah penandatanganan kontrak pertama kali saat Khodam itu datang atau tiba di tempat tuan barunya. Nah, penandatanganan kontrak ini penting supaya apa? Supaya Khodam itu paham apa yang diinginkan oleh kipernya atau si pemiliknya, dan si pemilik itu juga paham seperti apa yang dimau atau yang diingini oleh si Khodamnya. Jadi dalam bonding itu punya tujuan supaya si pemilik memahami Khodam dan si Khodam memahami si pemiliknya, seperti itu. Nah, bonding ini penting, ya. Bonding ini penting karena sifatnya untuk saling memahami, ya, mengikat perjanjian kontrak yang kuat, mengikat hubungan antara kiper dengan Khodamnya. Maka bonding itu sebaiknya dilakukan. Walaupun jika tidak dilakukan ya tidak apa-apa, siapa yang akan melarang? Tenang aja, nggak akan ditangkap polisi kok kalau nggak bonding. Tapi sebaiknya, ya, sebaiknya dilakukan. Nah, lalu apa yang kita sampaikan pada saat bonding pertama kali? Ya, yang pertama adalah tugas. Jadi seperti apa tugas si Khodam saat mendampingi kita? Ya. Yang kedua adalah kondisi kita. Kondisi kita. Seperti apa kondisi kita dan seperti apa harapan yang kita inginkan ke depannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Seperti apa lingkungan sekitar kita dan kita berharap si Khodam bersikap bagaimana kepada lingkungan kita. Ya. Contohnya begini. Untuk yang nomor 3 ya, contohnya begini. Kita punya anak bayi yang masih kecil. Sementara kita keep atau memahar, ya, atau memiliki Khodam-Khodam tipe proteksi yang berenergi kuat seperti Khodam Macan, Raja Omyang misalnya, Raja Naga, ya, kemudian siluman ular misalnya, ya, demon dan lain sebagainya. Tentu kita tidak ingin anak bayi kita terkena dampak dari energi kasar yang dimiliki oleh Khodam. Sehingga untuk kasus yang ketiga kita harus jelaskan seperti apa lingkungan kita dan kita ingin Khodam seperti apa. Misalnya, wahai Khodamku, ya, perhalus energimu ketika berada dekat dengan anak bayi yang kumiliki. Contohnya begitu. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada bentrokan energi sehingga anak kecil yang kita miliki tidak kaget begitu. Itu untuk yang ketiga. Sedangkan untuk yang kedua, apa yang kita inginkan, ya, kondisi kita dan apa yang kita inginkan. Contohnya begini. Saya ini sekarang kondisinya adalah jomblo misalnya, dan saya ingin untuk segera punya istri. Maka bantulah saya, rombak aura saya supaya lawan jenis ketika melihat saya senang dan mau saya ajak berkomitmen. Nah, itu contoh yang kedua, ya. Sedangkan untuk contoh yang pertama, hal apa saja yang harus dilakukan Khodam, contohnya seperti ini. Wahai Khodam, kita ngomongnya tadi pengasihan ya, yang barusan ya, masih sama Pak. Contohnya begini, saya punya teman-teman kantor ya, kebanyakan laki-laki. Maka dari itu bantu aku supaya aku mudah mengenal wanita. Caranya bagaimana? Terserah caranya. Misalnya bisa lewat sosial media, bisa lewat temannya teman dan lain sebagainya. Itu yang harus kamu lakukan karena tugas utamamu ketika saya memahar dirimu itu adalah untuk pengasihan. Contohnya begitu. Ya. Jadi ini hal-hal yang bisa kita sampaikan kepada Khodam dengan bahasa kita sehari-hari. Yang penting apa? Yang penting khusyuk. Khusyuk itu antara ini dan di sini itu
jadi satu. Jadi kalau di sini ingin pengasihan, di hati juga ingin pengasihan, dan di mulut disampaikan juga pengasihan. Kalau di sini ingin memiliki banyak teman wanita, maka di sini juga harus ingin punya banyak teman wanita, dan disampaikan di mulut ingin punya banyak teman wanita. Jangan di sini ingin punya banyak teman wanita, di sini ingin aduh dompetku kering, ya perbanyak rezekianku misalnya. Di mulut ngomongnya belibet dan bingung. Sehingga apa? Kodam kesulitan membaca karena antara hati dan pikiran dan hati dan ucapan itu tidak satu suara atau tidak senada. Ya, itulah bonding. Bonding bisa disampaikan dengan bahasa apapun yang Anda kuasai, yang penting antara ini, dan ini menyatu. Nah, lalu bagaimana teknis melaksanakan bonding ya? Pertama, bersihkan diri Anda ya, mandi. Ya, kalau yang muslim boleh dengan berwudu ya, tapi minimal mandi lah. Supaya apa? Supaya gatal-gatal di badan, aroma-aroma tidak sedap itu hilang. Tujuannya apa? Supaya badan Anda bisa menangkap manifestasi sekecil apapun dengan jelas. Contohnya, ketika Anda sudah selesai mandi, badan tidak ada yang gatal. Tiba-tiba saat Anda bonding, badan terasa berat di sebelah kiri. Maka beratnya badan di sebelah kiri itu karena manifestasi, bukan karena tadi belum mandi, contohnya begitu. Tiba-tiba di telinga seperti ada yang menggelitik, gatal. Maka gatalnya itu karena manifestasi, bukan karena Anda belum mandi, begitu. Itu yang kita harapkan dari membersihkan diri sebelum bonding. Ya, jadi yang pertama membersihkan diri. Kalau untuk muslim mandi, setelah mandi lanjutkan dengan berwudu. Kemudian pemanasan ya, meditasi, duduk bersila, punggungnya tegak begini ya. Gunakan pernafasan yang teratur ya. Misalnya pernafasan teratur itu begini ya. Biasa juga disebut dengan pernafasan segitiga ya. Jadi misal hidung menghirup napas dengan 3 hitungan ya, 1, 2, 3, tahan juga 3 hitungan, 1, 2, 3, kemudian keluarkan juga 3 hitungan, 1, 2, 3, begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan nafas segitiga. Itu pemanasan dulu supaya nanti nggak kaget. Pemanasan ya 2 menit, 3 menit selesai. Setelah pemanasan, maka vessel ini genggam di tangan kanan. Kenapa kok di tangan kanan? Silahkan Anda simak rekaman saya yang sebelumnya, bahwa tangan kanan ini adalah receiver energi yang paling peka. Ya, jadi ini genggam di tangan kanan, kemudian relax, duduknya relax, santai, fokus, ya tenang, lakukan pernafasan segitiga dan mulai bonding. Ya, meditasi dengan khusyuk, dengan tenang, santai, relax. Setelah relax, kemudian panggil kodamnya untuk hadir. Setelah panggil kodamnya untuk hadir, kemudian ajak komunikasi untuk bonding. Contohnya begini, saya sudah mandi, sudah wudu, sudah pemanasan dulu tadi ya, meditasi 2 menit, kemudian vessel saya genggam di tangan kanan, setelah itu saya duduk bersila, meditasi, kemudian saya mengheningkan diri, setelah mengheningkan diri, kemudian saya panggil kodamnya. Wahai kodamku yang bernama, siapa namanya sebutkan, hadirlah, penuhi panggilanku, hadir, hadir, hadir. Kemudian tenang. Saat tenang ini rasakan kehadiran dia. Tanda-tanda kehadiran kodam itu disebut sebagai manifestasi. Manifestasi itu bisa ditangkap oleh panca indera kita melalui penglihatan. Tiba-tiba kita melihat ada sekelebat bayangan, tiba-tiba kita melihat ada benda yang bergerak, ya. Melalui penciuman, tiba-tiba kita mencium bau harum, tiba-tiba kita mencium bau minyak, tiba-tiba kita mencium bau-bauan yang tidak ada sumbernya. Telinga, tiba-tiba kita mendengar ada suara panggilan, tiba-tiba kita mendengar ada yang mendesis, kita mendengar ada benda jatuh, kita mendengar ada suara-suara yang tidak jelas asalnya. Lidah, pengecap, tiba-tiba kita merasa lidah kita pahit seperti habis menjilat minyak, atau tiba-tiba terasa aroma-aroma itu bisa dirasakan lewat lidah ya. Kalau tidak percaya, beli aja jafaran merah kemudian jilat, yaitulah yang saya maksud, muncul rasa-rasa yang tidak wajar. Kemudian terakhir yaitu kulit ya, indera peraba, misalnya tiba-tiba terasa berat, atau tiba-tiba seperti ada yang noel, ada yang megang dan sebagainya. Itu semua adalah tanda-tanda kehadiran kodam. Kenapa dia hadir? Karena Anda panggil, kayak gitu ya. Nah, setelah dia hadir, setelah dia panggil ya, kemudian Anda sampaikan apa yang Anda inginkan. Bonding itu intinya 3 tadi. Apa tugas dia, apa yang Anda inginkan atau harapkan, dan seperti apa lingkungan Anda. Contohnya begini,
wahai kodamku yang bernama siapa tadi ya, harapanku kamu ikut denganku bisa membantu memenuhi hajat-hajat hidupku. Aku tidak menjanjikan apapun padamu karena dirimu memang disandingkan padaku dengan tanpa imbalan apapun. Misalnya begitu. Kemudian selaraskan energimu dengan energiku sebagai Tuanmu. Baca pikiranku, baca hatiku, baca keinginanku, dan bantu aku untuk memenuhi hajat hidupku dengan kemampuanmu. Terjadilah secara utuh dan sempurna karena Tuhan dan Ibu Bumi. Sudah, seperti itu aja. Itu bonding. Kemudian lanjutkan meditasi selama 30 menit. Seperti itu saja. Simple, mudah. Yang penting ketika Anda menyampaikan apa yang menjadi keinginan Anda, itu antara ini, dan ini menyatu. Atau kalau orang Islam katakan sebagai khusyuk. Meditasi bagaimana caranya? Apa harus di tempat gelap? Enggak juga. Di tempat terang boleh. Ya. Kalau Anda takut gelap, gimana? Kan tadi sudah saya sampaikan bahwa meditasi itu syaratnya adalah rileks, khusyuk, ya, dan dalam waktu yang lama. Anda rileksnya gimana? Kalau Anda rileks di tempat gelap, ya silahkan dilakukan tempat gelap. Tapi kalau Anda takut di tempat gelap, ya lakukan di tempat terang. Anda rileks kalau dengar musik, ya setel musik. Yang penting jangan dangdut koplo, nanti Anda ikut nyanyi, ya. Kalau Anda rileks, ya, dengan keadaan tenang, ya jangan setel musik. Begitu aja. Kalau Anda khusyuk dalam keadaan ada temannya karena takut, ya meditasilah di tempat yang ramai. Tapi kalau Anda khusyuk ketika sendirian, ya jangan ngajak teman. Gitu aja, sebenarnya seperti itu aja. Jadi meditasi itu nggak harus sambil salto, sambil nungging, nggak. Yang penting itu tadi, kita fokus, khusyuk, rileks. Karena meditasi itu intinya mengantarkan kita pada kekhusyukan. Khusyuk itu supaya ini, ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang ada dalam hati kita itu menyatu. Hanya itu aja. Itu adalah bonding, ya. Nah, setelah Anda melaksanakan bonding, biasanya badan itu akan meriang, pegel-pegel, panas, dingin, pusing, sakit. Itu biasa. Kenapa? Karena yang namanya khodam itu punya energi. Anda punya energi, khodam punya energi. Dan ketika dua energi itu berbenturan, maka akan terjadi crash energi. Dampaknya adalah pusing, mual, demam, meriang, itu biasa, ya. Memang khodam yang kuat itu biasanya energinya kuat, dan ketika energi yang kuat itu berbenturan dengan energi Anda, ya rasanya akan tidak nyaman, begitu. Itulah gunanya penyelarasan. Poin kita yang kedua, penyelarasan. Tujuannya supaya selaras antara energi kita dengan energi si khodam, ya. Saya pernah punya pemahar itu Azimat Bolosewu yang bentuk khodamnya adalah kepala rusa. Itu kuat sekali. Dan si pemiliknya langsung sakit masuk UGD. Ya, itu sebenarnya wajar. Kenapa? Karena kita belum kuat, belum siap menerima energinya. Ibarat Anda adalah ember, ya, ibarat Anda adalah ember. Kemudian Anda dituangi air 1 bak, pasti akan meluber energi itu. Dan melubernya energi itulah yang menyebabkan kita sakit. Maka biasa, ketika nanti itu energinya udah tenang, maka akan selaras, akan tidak terasa apa-apa lagi. Bahkan kalau suatu azimat, misalnya ini azimatnya, ini sudah selaras begitu dengan kita, maka kita rasakan begini, ya, kita tuning energi ini nggak akan kerasa apa-apa, karena sudah saking selarasnya. Ibarat ini adalah sungai, begitu, ketika airnya baru saja dibuka, ya, air bendungan itu baru saja dibuka, kan airnya nggak selaras tuh, maka akan terjadi riak dan gelombang. Tapi begitu dibiarkan sementara waktu atau sesaat waktu begitu, maka air itu sudah selaras ketinggiannya, maka akan tenang, damai, mengalir pelan dan lain sebagainya. Anda bayangkan ini ada sungai yang berbeda ketinggian, ya, di sini airnya segini, yang bawah airnya segini. Ketika ini pembatasnya dibuka, jebret begitu, maka air akan mengalir dengan deras. Itulah yang disebut dengan crash energy, yang membuat badan kita sakit, meriang, panas, dan sebagainya, yaitu. Tapi kalau ketinggiannya udah sama, ya, maka riak-riak energi, crash energi itu akan hilang dengan sendirinya. Dan itu prosesnya bisa cepat, bisa lambat, tergantung orangnya. Saya sendiri sejauh ini, ya, punya azimat model apapun nggak pernah crash. Kenapa? Karena basic saya itu adalah pengguna energi. Olah energi saya itu udah bagus ketika saya berkenalan dengan dunia kodam. Sehingga ketika pertama kali dapat kodam, saya nggak ada crash apapun. Karena saya sudah biasa mengolah
energi. Ibarat wadah saya itu udah tandon 1000 liter. Jadi baik diisi air seberapapun tenang aja begitu. Tapi bagi Anda yang wadahnya masih ember ya, apalagi ember kecil begitu, ketika diisi dengan energi yang besar ya pasti akan oleng, dan itu wajar, nggak masalah ya. Oke, itu penyelarasan. Penyelarasan dilakukan dengan meditasi ya. Jadi pegang vesselnya di tangan kanan, kemudian afirmasikan untuk penyelarasan. Jadi selaraskan energimu dengan energiku sebagai Tuhanmu. Hanya itu aja, kemudian lakukan meditasi. Semakin sering kita meditasi, maka akan semakin selaras energi kita dengan energi kodam. Itu yang kedua ya, tentang penyelarasan. Baik teman-teman semua, sekiranya saya putus di situ dulu ya, karena ini udah hampir 16 menit ya, materi tentang bonding ya, atau swear together dan penyelarasan. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar, atau Anda bisa menanyakan langsung ke saya melalui pesan di WhatsApp begitu, di 085 33 0-nya 4 kali 442 ya. Ingat, Padepokan Sengkelat memiliki grup khusus silaturahmi yang gratis untuk diikuti. Ada di WhatsApp, ada di Telegram. Kemudian kami juga punya fanpage dengan nama Jejak Mistis. Kami punya FB dengan nama asli saya, yaitu Diki Wira. Kemudian saya juga punya blog dengan nama Jejak Mistis. Kemudian saya punya channel di YouTube dengan nama juga Jejak Mistis. Ya, apabila Anda ingin mencari saya, tidak perlu susah-susah. Silakan Anda ke Gedung Budaya Malang, atau lokasinya ada di depan RSUB, Rumah Sakit UB, Universitas Brawijaya. Ya, saya akan ada di sana. Siapapun Anda boleh, kalau ingin menemui saya, kopdar dengan saya, silahkan datang. Ya, tentu janjian dulu ya, jangan tiba-tiba datang nggak janjian ya. Oke, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Selamat malam, sampai jumpa di channel yang berikutnya.